doa untuk kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Marilah Bapak Ibu, di saat kita mengenang, memperingati, mendoakan almarhum Bapak Djoko Santoso yang hari ke-49 hari beliau wafat. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia, belum terlahir di alam yang layak sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya, pembawaan doa ini dan juga Buddha Amitabha berkenan menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenpok memuji memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kita bersama-sama nenpok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada belas kasih Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 49 hari almarhum Bapak Djoko Santoso, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Keluarga, khususnya putra-putri atau anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ayah untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, sekalipun orang tua saat ini telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau bertekad ingin membalas kebaikan orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga,
menjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah-tengah keluarga sebagai ungkapan bakti kepada beliau. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, 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 sadu. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera dan juga Romo Pandita dan keluarga almarhum Bapak Joko Santoso, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah menjadi hal yang wajar pikiran seorang anak mendoakan dan tidak rela orang yang telah meninggal, orang tua kita yang telah meninggal itu mengalami kesulitan-kesulitan selama menempuh perjalanan di alam yang baru. Di masa kehidupan Sang Buddha, itu juga ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya, ayahnya meninggal. Sebagai anak yang berbakti, dia pun berpikir bagaimana orang tuanya yang baru meninggal itu bisa masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Setelah ketemu Sang Buddha, mohon Sang Buddha dengan bantuan dengan cara apa Sang Buddha, agar orang tua saya, ayah saya yang baru saja meninggal itu masuk surga. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, orang ini, untuk melempar batu tadi ke kolam. Karena batu dilempar di air, tenggelam. Kemudian menuang minyak tadi di kolam, karena minyak itu ringan. Kemudian minyaknya terapung. Setelah itu Sang Buddha menyuruh pemuda ini, orang ini, sekarang pemuda, kamu mengundang rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa. Doanya apa, Pak? Sang Buddha, doanya agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Nah,
Kemudian pemuda ini mengatakan demikian. Sekalipun didoakan dengan cara bagaimanapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Ya, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan ke pemuda ini, demikian pula, oh pemuda, apabila semasa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam bawah, alam neraka. Apabila semasa hidupmu orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam surga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu orang tua Bapak Ibu yang meninggal Bapak Joko Santoso ini sekarang di alam bawah atau di alam atas. Jadi pembawaan doa ini adalah berjaga-jaga, antisipasi. Seandainya orang tua kita yang meninggal itu berada di alam bawah, alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban seorang anak melihat orang tuanya yang kesulitan, memberi bantuan kepada orang tuanya. Apakah bisa? Bisa. Ilustrasinya, jadi bagaimana batu yang berat tadi, seandainya orang tua di alam penderitaan, ibarat batu yang tenggelam tadi, bisa berada di permukaan air. Bagaimana caranya? Bisa ditaruh perahu atau ditaruh kapal, diangkat ke perahu atau diangkat ke kapal. Demikian pula Bapak Ibu pembawaan doa-doa ini, ibaratnya kita membuat perahu, membuat kapal bagi orang tua kita, yang seandainya telah hadir di alam bawah, ya, di alam neraka. Yakinlah itu bisa dilakukan untuk anak-anak yang ditinggalkan. Di dalam pandangan agama Buddha berkaitan dengan kematian, ada seseorang yang meninggal itu langsung bertumimba lahir di salah satu alam kehidupan. Istilah tumimba lahir itu kalau dalam agama lain itu masuk surga, masuk neraka, yang itu loh. Cuma istilah di Buddhis itu tumimba lahir, sebetulnya di agama lain pun juga ada, cuma istilahnya itu beda. Setelah kehidupan saat ini kita bisa di neraka, di surga, atau di alam-alam yang lain. Yaitulah masuk kita tumimba lahir, ya. Ya, itu. Jadi pembawaan doa-doa ini, ya. Lebih-lebih kita bersama-sama tadi ya sudah menyebutkan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bagiannya, yaitu surga Sukawati. Ya, itu keyakinan dalam Buddha. Maka melalui doa, pembacaan doa ini, kita pun membuat kapal, membuat perahu, sekiranya orang tua kita yang baru meninggal itu telah di alam bawah, bisa terangkat di alam atas. Kemudian juga sebagai tanda bakti di samping memberikan doa, ya, kita bersama-sama akan mengirim rumah-rumahan ini. Rumah-rumahan ini juga sebuah gambaran pikiran kita yang masih hidup. Setelah meninggal ini orang tua saya, agar di alam berikutnya tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan lebih baik dikirimi uang, dikirimi rumah-rumahan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu bisa melihat setelah kelahiran ini orang tua kita, ya, orang tua Bapak Ibu mempunyai rumah semegah itu, semewah itu, pasti anak-anaknya akan bangga. Ya, alam pikiran yang berbakti kepada anak-anaknya, agar di alam sana bukan sekedar mempunyai rumah, bisa bepergian, bisa berekreasi, kita kirimi pesawat, bisa bepergian kemana-mana, bisa bepergian kemana-mana dikirimi mobil, yang jaraknya dekat dikirimi beca, ya, agar di alam sana orang tua kita di saat bekerja di rumah ada yang membantu, dikirimi pembantu, ya, agar di alam sana orang tua kita tidak kesulitan uang, dikirimi uang-uangan, nanti dibakar sebagai simbol kita mengirim, memberi orang tua. Namun saya berpesan
boleh bakar kertas, ya rumah-rumahan, tapi jangan pernah membakar yang asli. Ya, membakar uang asli itu malah jadi masalah juga. Uang asli dibakar itu bermasalah juga. Ya, boleh ya duplikat-duplikat sebagai alam pikiran kita agar tidak ya agar orang tua kita di sana itu bisa hidup layak. Itulah alam pikiran yang berbakti. Itu yang pertama, mengirim rumah-rumahan. Kemudian mengirim rumah-rumahan ini bisa dimaknai juga agar yang meninggal orang tua itu tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai. Ya, kemelekatan adalah sumber penderitaan. Ada yang mengatakan kalau arwah itu masih melekat, itu akan gentayangan. Dengan dikirimi, dengan dibawakan, itu sudah lega. Oh, sudah tak bawa semua kok, sudah dikirim semua. Jadi tidak ada kemelekatan lagi terhadap apa yang pernah dipunyai oleh beliau ini. Bahkan kemarin di Surabaya itu, yang meninggal itu pernah berprestasi dalam bidang tarian, Bapak. Sudah usia juga, mendapat piala asli itu. Itu juga mau dibakar, ditaruh rumah-rumahan itu, terus nanti juga mau dibakar piala itu. Ya tentunya tidak harus ditiru seperti itu ya kan, eman-eman juga atau piala kok dibakar situ ya. Itu juga agar tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai. Sebab apabila terjadi kemelekatan ya setelah mati, itu juga kurang mendukung kelahiran di alam yang baik. Ya jangankan umat, seorang biku saja masih melekat, itu menjadi kendala gangguan juga. Ada seorang biku yang baru saja menerima jubah baru, belum sempat pakai meninggal. Ya, arwahnya juga melekat terhadap jubah itu, jadi kutu yang hidup di jubah itu. Namun kelahiran di alam kutu itu tidak lama, cuma 7 hari. Maka Sang Buddha jangan dipotong dulu, nanti setelah 7 hari boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong kutunya akan menderita sekali karena masih melekat terhadap jubahnya. Setelah 7 hari ditunggu, baru jubahnya, kain pembuat jubah itu dipotong-potong, sehingga mereka pun sudah terlahir di alam berikutnya. Ada seorang permaisuri raja, berbuat baik setiap saat. Pada satu saat, dia di saat mau mati itu melekat terhadap apa yang pernah dipunyai, atau kemelekatan atau pikiran terakhir itu melekat terhadap apa sangat kuat sekali. Tidak langsung telah di alam surga, di alam neraka dulu, tapi cuma 7 hari. Ya, jadi kemelekatan memang sumber penderitaan. Maka di saat meninggal diusahakan tidak boleh melekat. Maka ada di saat detik-detik terakhir kematian, ya itu ada pembawaan doa-doa. Ini sebetulnya nasihat-nasihat agar ikhlas terhadap keluarganya, terhadap apa yang dipunyainya. Kemudian makna yang ketiga, membakar rumah-rumahan. Sebelum dibakar, kita nanti akan menghormat keliling pradaksina di situ. Ini memberi makna kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan harus menghormati warisan. Ya, warisan apa yang pernah dihasilkan, yang dikumpulkan oleh orang tuanya. Menghormat. Artinya menghormat itu tidak dalam bentuk menghormat fisik, ya memelihara warisan. Jangan begitu meninggal orang tua, warisan orang tua dijual. Ya, tidak mempunyai rasa hormat atas jerih payah orang tua. Syukur bisa dikembangkan, ya, lebih maju lagi. Jangan terpikir mau jual-jual warisan, jadi orang yang tidak maju lagi. Ya, itu. Ya, jadi ada beberapa makna lewat tradisi-tradisi ini. Memang tidak merupakan keharusan kalau seseorang itu meninggal harus dikirimi rumah-rumahan, namun ini sebuah tradisi. Apabila tradisi itu bisa diberi makna baru dan membuat keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup itu lebih berbakti lagi, ya silahkan, itu jalankan. Tapi kalau tradisi itu merugikan, ya sudah tidak sesuai dengan zaman, ya ditinggalkan, nggak masalah. Ya itu. Jadi tradisi tetap berguna dan bermanfaat. Justru dengan tradisi itu agama itu bisa memakai tradisi untuk sarana siar agama. Seperti dulu mungkin di saat bakar rumah itu tidak pakai sembahyang agama Buddha. Di wihara sembahyangnya pakai agama Buddha. Khotbah Sang Buddha
yang kita baca dari awal sampai akhir tadi, khotbah-khotbah Sang Buddha, kan banyak pesan-pesan moral Sang Buddha. Kemudian kenapa kok dipilih 49 hari doanya? Saya katakan tadi, ada seseorang itu meninggal langsung bertumimba lahir, namun ada juga satu keyakinan dalam agama Buddha, seseorang mau tumimba lahir lagi menunggu ada waktu jeda, masa transisi. Masa transisinya 49 hari. Kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan selama 49 hari melakukan doa-doa atau pelimpahan-pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tidak selamanya harus dalam bentuk doa di wihara, enggak. Kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu perbuat bisa diatasnamakan leluhur atau orang yang telah meninggal. Contohnya, Bapak Ibu ketemu pengemis, ya, ku limpahkan kebaikanku memberi uang kepada pengemis ini untuk leluhurku yang telah tiada. Jadi kalau ditinggal kematian, keluarganya berbuat baik, yang meninggal itu akan bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang mendukungnya kelahirnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya, setelah ditinggal kematian, keluarga tidak rukun, tidak harmonis, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu terlahir di neraka, karena kondisi batinnya menderita. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka orang tua kita itu tidak harus menunggu setelah orang tua meninggal. Di masa hidup saja itu kita bisa membuat surga dan neraka bagi orang tua kita. Kalau anak-anaknya berbakti kepada orang tua, saling rukun, saling harmonis, kita telah mengkondisikan orang tua kita memiliki kondisi surga. Bahagia atau punya anak-anak yang harmonis rukun. Tapi kalau tidak rukun, tidak harmonis, kita telah mengkondisikan orang tua kita mempunyai kondisi neraka. Ya, ada 49 hari itu, ada yang tiap hari, ada yang dipilih 7 kali 7. Ya, jumlahnya 49 hari, namun ada juga yang pas 49 hari karena besok itu akan mengalami kelahiran di alam berikutnya. Arwah-arwah yang kurang kebaikannya, ya, keluarga cuek tidak peduli, itu terlahirnya di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Tapi apabila kurang kebaikannya, keluarga mendukung dengan pelimpahan jasa, dengan doa maupun pelimpahan-pelimpahan jasa yang lainnya, itu juga akan membantu perjalanan arwah bisa terdorong di alam bahagia. Kemudian juga di saat 49 hari ini kita mempersembahkan sajian makanan-makanan. Sekalipun kita lihat saat ini sampai akhir ini juga tetap utuh sebetulnya. Yang 5 tetap 5, kuenya juga tidak pernah detail juga. Namun tetap mempunyai nilai manfaat. Oh, saya disimpatiki, saya diperhatikan keluarga. Karena ada fotonya di sini, ada namanya. Dengan selalu disimpatiki, diperhatikan itulah yang mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia juga. Bahkan ada satu keyakinan di kalangan masyarakat ya, setelah meninggal selama belum 7 hari, kalau orang Jawa itu tetap dikasih makanan di tempat tinggalnya, di tempat tidurnya yang biasa dipakai untuk tidur itu. Tetap disajikan minuman juga. Pernah ibu saya itu, waktu ayah saya meninggal itu, biasa ngasih teh, disajikan teh. Lupa hari itu. Itu gelas itu, ya gelas yang di rak itu, iso goyang, mengingatkan, oh iya kok ada suara gelas kan, mengingat, lupa, nggak disajikan minuman. Ya tentunya ini bisa dipercaya, bisa tidak juga ya seperti, tapi kenyataannya seperti itu. Ya ada juga yang dikasih mimpi-mimpi, maka tadi saya mengatakan pada mama, ini pembakaran rumah itu karena diminta almarhum atau tidak ada. Tidak ada permintaan, tapi sebagai wujud bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga setelah meninggal Bapak Djoko Santoso benar-benar mempunyai fasilitas kehidupan. Apa yang menjadi harapan keluarga mempunyai fasilitas yang mewah ini. Namun doa dan harapan keluarga ini mau menjadi kenyataan atau tidak tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya. Apabila semasa hidupnya beliau itu misalnya saja suka berdana atau memfasilitasi sarana transportasi, di sana pun tidak kesulitan sarana transportasi.
Apabila dalam kehidupan beliau semasa hidupnya itu suka membantu sarana-sarana yang bisa sebagai tempat tinggal, di sana pun juga langsung tercipta tempat tinggal yang layak untuk beliau. Apabila di masa hidupnya beliau suka berdana, beramal uang, di sana pun langsung tercipta juga bermacam-macam sarana kehidupan. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Ya, nanam uang juga akan manen uang. Nanam kemudahan-kemudahan juga akan manen kemudahan-kemudahan hidup ini. Ini pesan moral dari tradisi yang perlu saya jelaskan untuk menambah keyakinan kepada Bapak Ibu. Tidak ada sia-sia kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita Bapak Ibu, kita berdiri, bakar dupa, kita bersama-sama menuju rumah-rumahan untuk membakar, mengirim rumah-rumah yang sudah disiapkan.